Psst, sahabat, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info menarik dari Nasartpedia. Wah, akhirnya beres juga kerjaan Nat. Terima kasih kepada Nit yang sudah mengurus channel ini selama Bang Nat lagi kerja. Dan sekarang, untuk kalian yang sudah tunggu, Nat akan membuat part ketiga dari tahap pertama Elemental Fusion. Ya udahlah, jangan terlalu banyak omong, langsung saja check this out. Di Fusion Art yang pertama, kita ada Fusion tahap pertama dari Boboiboy Aurora, fusion antara Boboiboy cahaya dan Boboiboy air yang menjadi Boboiboy pelangi. Untuk definisi pelangi, pelangi adalah suatu fenomena pembelokan cahaya yang tegak lurus yang dibelokkan oleh tetesan-tetesan air, sehingga cahaya yang dibelokkan akan membentuk warna baru yang kita sebut dengan pelangi. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy pelangi memiliki kemampuan untuk mengubah warna dan ia bisa melakukan kamuflase terhadap objek. Untuk lebih singkatnya sih, kemampuan Boboiboy pelangi ini lebih mirip seperti bunglon atau kameleon yang beradaptasi sesuai dengan tempatnya. Namun untuk kelemahannya sama seperti sifat pelangi yang tidak abadi, yaitu ia hanya akan bertahan dalam jangka waktu tertentu. Di Fusion Art yang kedua, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Nova, fusion antara Boboiboy api dan Boboiboy cahaya yang menjadi Boboiboy matahari. Seperti yang kita tahu, matahari adalah pusat dari alam semesta yang terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Dan matahari juga adalah salah satu bintang terbesar karena memiliki diameter kira-kira 1.390.000 km yang menyebabkan ia menjadi bintang terbesar di galaksi Bima Sakti. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy matahari memiliki kemampuan untuk menyerap panas dan ia bisa membuat matahari tiruan dari panas yang ia serap. Namun, untuk matahari tiruannya tidak akan sepanas matahari yang asli. Untuk kelemahan dari Boboiboy matahari, ia memiliki kelemahan titik buta pada saat pengumpulan energi untuk menciptakan matahari. Sehingga pada saat ia mengumpulkan energi untuk menciptakan matahari, ia tidak bisa diganggu. Apabila diganggu, proses pembuatan matahari tiruan akan gagal. Untuk fusion art yang berikutnya, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Dragon Fruits, fusion antara Boboiboy daun dan Boboiboy api yang menjadi Boboiboy chili. Untuk chili itu sendiri, kalian sudah tahu kan? Chili adalah salah satu jenis sayuran yang dapat digolongkan juga sebagai bumbu dapur tergantung pemakaiannya, yang biasanya digunakan sebagai penguat rasa. Selain itu, chili juga terkenal karena kepedasannya dan sangat populer di kalangan Asia Tenggara. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy chili memiliki kemampuan untuk menumbuhkan pohon chili dengan sangat cepat. Dan disitulah keistimewaan dari Boboiboy chili tersebut, di mana buah yang dihasilkan dari pohon tersebut bisa menjadi pemicu ledakan atau semburan api yang akan dikeluarkan oleh pemakannya. Itu diakibatkan oleh tingkat kepedasan dari chili yang dihasilkan sangat mengakibatkan orang yang memakannya akan memiliki kemampuan untuk menyemburkan api. Untuk kelemahannya, kekuatan ini memiliki damage serangan kepada pemakannya. Jadi setiap orang yang memakan chili tersebut akan merasakan kepedasan, termasuk Boboiboy itu sendiri jika ia memakannya. Untuk fusion art berikutnya, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Sparkling, fusion antara Boboiboy petir dan Boboiboy air yang menjadi Boboiboy konduktor. Untuk konduktor itu sendiri adalah sebuah zat yang memiliki kemampuan
untuk mengalirkan aliran listrik dengan baik. Biasanya konduktor bisa berupa benda padat, benda cair, maupun gas karena sifatnya yang konduktif sehingga benda tersebut disebut konduktor. Contohnya benda logam ataupun air. Nah, untuk boboi konduktor memiliki kemampuan untuk menciptakan objek-objek ataupun hewan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan aliran listrik, mengakibatkan boboi konduktor tidak perlu menyerang musuhnya secara langsung karena ia bisa membuat pasukan hewannya untuk melawan musuhnya. Untuk kelemahannya, boboi konduktor memiliki kelemahan dalam daya tahan serangannya, yang dimana untuk makhluk-makhluk yang ia ciptakan akan mudah hancur ketika diserang karena energi listrik yang terkandung di dalam makhluk-makhluk tersebut tidak stabil akibat serangan dari musuh, sehingga makhluk-makhluk itu akan mudah hancur. Untuk fusion art yang berikutnya, kita ada tahap pertama dari boboi skylight, fusion antara boboi angin dan boboi cahaya yang menjadi boboi blitz. Untuk blitz itu sendiri adalah sebuah perangkat yang biasanya digunakan pada dunia fotografi, di mana perangkat tersebut bisa memberikan flashlight pada saat melakukan pemotretan sehingga gambar yang dihasilkan lebih terang. Untuk kemampuan spesialnya, boboi blitz memiliki kemampuan untuk memindahkan serangannya dengan sangat cepat. Kalau diibaratkan ada urutan kecepatan di fusion tahap pertama ini, mungkin boboi blitz adalah boboi tercepat kedua setelah boboi mentol. Dengan kemampuan spesialnya yang dapat memindahkan serangan dengan sangat cepat, memungkinkan boboi blitz dapat mengecoh musuhnya dengan sangat mudah. Dan terlebih lagi, setiap serangan yang ia lancarkan sangat cepat dan akurat. Untuk kelemahannya, boboi blitz memiliki kelemahan dalam segi pertahanan karena boboi blitz lebih cenderung ke kecepatan dan ketepatan serangannya, mengakibatkan pertahanannya cukup lemah. Untuk fusion art berikutnya, kita ada tahap pertama dari boboi thunderhorn, fusion antara boboi petir dan boboi daun yang menjadi boboi pisang. Lah, kok pisang? Aneh banget, Nat. Nah, di sini Nat akan jelaskan di mana pohon pisang adalah salah satu pohon yang sebagian besar tubuhnya terdiri dari air. Dan kalian tahu bahwa air adalah salah satu konduktor penghantar listrik yang sangat baik, yang dimana biasanya tanaman tidak dapat menghantarkan aliran listrik, berbeda dengan pohon pisang yang sebagian besar tubuhnya terdiri dari air yang dapat menghantarkan listrik. Untuk kemampuan spesialnya, boboi pisang memiliki kemampuan untuk menyimpan serangan. Lah, maksudnya menyimpan serangan itu gimana ya? Jadi pada saat boboi pisang melakukan tebasan, ia akan meninggalkan sebagian getah pada tubuh musuhnya, sehingga dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh boboi pisang bisa mengaktifkan serangannya yang dapat menyetrum atau menyengat musuhnya pada saat sedang lengah. Untuk kelemahannya, boboi pisang memiliki kelemahan pada saat serangan yang ia tinggalkan itu dibasuh atau dihilangkan oleh musuhnya, sehingga boboi pisang tidak bisa melakukan serangan kejutan pada musuhnya. Untuk fusion art yang terakhir, kita ada fusion tahap pertama dari boboi cool lime, fusion antara boboi air dan boboi daun yang menjadi boboi teratai. Untuk boboi teratai adalah sejenis tanaman air yang menyimpan rizoma di dalam lumpur yang akan menumbuhkan tangkai dan daun ke atas permukaan, termasuk bunganya, yang dimana daun dan bunganya akan terlihat di atas permukaan air. Untuk kemampuan spesialnya, boboi teratai memiliki kemampuan untuk menyerang dengan menggunakan kelopak-kelopak bunga, yang dimana kelopak bunga itu memiliki kemampuan untuk menyerap energi dan memberikan energi, sehingga boboi teratai
bisa mencuri energi dari musuhnya dan diberikan kepada kawannya. Untuk kelemahannya, bubuyuwa teratai memiliki kelemahan di mana untuk menumbuhkan pohon teratainya, ia memerlukan air dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi akan cukup sulit bagi bubuyuwa teratai kalau harus bertarung di udara ataupun di daratan. Kali ini, Nat akan tampilkan hasil dari gambar yang fans kirim ke Nasartpedia. Langsung saja Nat mulai. Yang pertama ada kiriman dari Abdul Malik dari Malaysia. Ada juga kiriman dari Marcel dari Gresik, Jawa Timur. Ada kiriman dari Birul Awalidain dari Yogyakarta. Ada kiriman dari Naza dari Batang. Ada kiriman dari Erik Adresta. Ada kiriman dari Danis Devano dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ada kiriman dari Royhan dari Palembang. Ada kiriman dari Kinsel Gosako dari Tangerang. Ada kiriman dari Andi Farid dari Parepare. Ada kiriman dari Al-Khafid dari Purwakarta. Ada kiriman dari Muhammad Galvan dari Cikarang. Ada kiriman dari Ta'a Mawarni. Dan ada kiriman dari Azhari Iza. Oh iya, ada kiriman juga dari Adiat Akbar dari Gresik, Jawa Timur. Dan ada satu lagi kiriman dari Ilzam dari Penggilingan, Jakarta Timur. Untuk art yang dikirimkan sangat keren-keren dan bagus sekali. Nat juga meminta kalian untuk tetap bersemangat untuk berkarya. Dan bagi kalian yang ingin mengirimkan gambar hasil kalian, kalian bisa kirim melalui Instagram Nat di @nas4rt.pedia dengan format nama dan asal daerah kalian. Akhirnya beres juga videonya. Bagi kalian yang memiliki kritik, saran, komentar, dan teori, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update dari channel Nasartpedia. Akhir kata, see you next time again. Adieu.